akan dibangun itu. Memang begini, ada taman kota yang samanya Serdana. Taman kota yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, ya, yang tiga ini saya katakan tadi. Tapi ada lagi taman kota yang dananya share kita dengan pemerintah pusat. Cuman saja pemerintah pusat dalam tanda petik menarik diri karena dana itu direfokusi, sehingga sisa kita punya saja. Oleh karena itu nanti kita akan bangun multi years. Kalau pemerintah pusat nggak ikut, berarti kita tidak bangun. Kita akan biayai sendiri, yaitu Taman Tagantong. Itu sudah disetujui, kita sudah ajukan ke Dewan, tapi dicoret oleh kawan-kawan Dewan kita, dicoret, tetapi rupanya disetujui kembali oleh provinsi. Jadi kemungkinan besar tetap dikerjakan itu dana Taman Tagantong. Taman Tagantong itu. Ada satu taman perdamaian sebenarnya juga dibayar oleh pemerintah pusat. Tetapi itu tidak bisa karena refusum. Jadi di samping ada 3 koridor yang 3 taman yang besar ini, ada taman-taman kecil yang dikerjakan oleh pemerintah pusat untuk menata kota ini lebih baik lagi. Itu taman perdamaian dan juga taman yang sebelah barat dari taman sekarang yang di depan kantor keuangan itu yang Taman Nostalgia. Di sebelah baratnya itu kan tanah kosong itu juga sudah didesain. Cuman dua itu karena nilainya hanya 8 miliar sama 9 miliar, itu memang langsung direfocusing semua. Jadi itu nggak jadi. Karena memang kejadiannya itu juga karena kesalahan perdamaiannya di pihak kita. Karena kita terlambat untuk menentukan desain. Kita sudah setuju, tapi kita lama menentukan siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh yang di sana. Karena desainnya Taman Perdamaian itu, di situ ada desain tokoh-tokoh adat dari beberapa suku yang ada di Kota Kupang, mulai dari Flores, Timoro, Tesabu, Alor dan sebagainya, Sumbar dan sebagainya. Di situ ada tempat Siripina. Desainnya sudah jelas itu, Mereka belum bisa lelang karena belum final. Pertanyaannya adalah tokoh-tokoh yang di sini siapa? Waktu itu ributnya lamanya di situ. Yang akhirnya karena terkatung-katung, akhirnya itu dan dikena revolusi. Harusnya sebenarnya bagus sekali di situ. Karena kita ingin kota ini menjadi kota rumah persaudaraan kita. Setiap orang yang datang ke situ harusnya sudah damai ke taman itu, desain kita. Jadi pertanyaannya adalah waktu itu, ini tokoh siapa sih, mau tahu siapa? Misalnya tokoh Sabu ini siapa yang duduk di situ? Patungnya siapa yang ada di situ? Alur siapa punya? Dari Flores siapa punya? Mungkin semua setuju, tapi mungkin dari Manggarai siapa? Itu yang sulit sekali kita satukan bahasa, sehingga macet di situ. Akhirnya tidak jadi dilelang, kemudian direfus. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun depan ini kalau memang ini kita tumbuhkan lagi kembali situ. Dan saya minta kepada kementerian waktu itu, dan kementerian hampir juga setuju, udahlah daripada kita menentukan tokoh-tokohnya yang ada di situ sulit sekali, kita siapkan saja orang pegang tangan begini atau tangan bersamaan semua. Jadi kita nggak tahu tangan siapa, itu didesain di situ. Jadi mungkin akan redesign lagi, tapi yang jelas kita perlu waktu lagi untuk disetujui oleh pemerintah pusat untuk desain itu. Jadi itu memang taman-taman Pak. Jadi taman-taman kita ini tetap kita. Tapi yang jelas kita juga sudah buat UPTD khusus untuk menata taman-taman kita. Taman yang kita sudah tata secara baik ini, mudah-mudahan tangan-tangan jahil tidak ikut di sana. Karena ada beberapa lampu-lampu yang justru dirusak, seperti di Taman TGP, rusak semua lampu-lampu yang ada di sana. Kemudian juga lampu hias-hias yang di Eltari dicabut orang. Itu semua pasti tangan-tangan jahil yang buat. Oleh karena itu kita juga mencari solusi dengan kerjasama dengan pihak internet atau provider yang ada di Kota Kupang untuk kerjasama untuk masang CCTV di beberapa lokasi taman itu.
Jadi ini langkah-langkah kita ke depan untuk menata kota ini supaya lebih baik lagi. Soal lampu jalan, apa rencana tahun depan ada penambahan lampu Iya. jalan? Memang kita saat ini kita sudah membuat cukup banyak lampu jalan sepanjang kami menjadi wali kota, sampai lebih dari 6.000 lampu jalan sudah. Tapi itu pun tidak cukup, belum cukup. Sehingga tahun depan ini kami terus mengajukan juga ke teman-teman dewan untuk disetujui beberapa proses lampu jalan. Lampu jalan yang dekoratif tetap kita ada, itu untuk kita pasang di sepanjang jalan dari bundaran bandara sampai dengan bundaran Pirosa. Sebelah kiri, sebelah kanan sudah ada kan, sebelah kiri belum. Ya, sebelah kiri itu akan kita pasang sekitar 490 lampu dekoratif yang nanti seperti masuk dalam lingkaran begitu. Itu. Kemudian juga ada sekitar 700 lampu yang kita buat untuk lampu-lampu yang yang tetap 9 meter tapi 700 yang biasa. Itu yang masuk daerah-daerah itu lah. Tetapi ada sekitar 1.500 lampu untuk masuk gang dengan wattnya lebih kecil, yaitu 60 watt. Kalau yang lampu-lampu ini kan 120 watt ya. Ya. Jadi kota ini pasti tahun depan ini pasti lebih terang lagi. Ya, memastikan beberapa daerah tetap masih agak gelap, tapi sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan kota kita pada saat pertama kali kami menjadi wali kota. Jadi saya dengan Pak Herman Man juga fokuskan bagaimana pelayanan lampu jalan ini ke semua pelosok kota ini, sehingga kota ini menjadi satu kebanggaan kita bahwa kota ini tidak lagi gelap tapi kota yang cukup terang. Ya, sehingga juga ada efek-efeknya, tidak ada kriminal dan sebagainya. Jadi tahun depan itu masih ada sekitar 1.000-2.000-an lampu yang kita akan pasang di kota ini. Ya. Ada soal infrastruktur kembali, Mas. Ini kan masih ada banyak jalan-jalan yang diganggang yang rusak. Apakah rencana untuk pembangunan jalan? Ya, itu juga masih ada. Ganggang jalan itu memang kita sudah alokasikan, tapi saya tidak tahu pasti berapa jumlah kilometer yang kita kerjakan. Ada jalan dalam bentuk lapen dan ada juga dalam bentuk hot mix. Cuman memang karena begitu banyaknya jalan kita yang rusak, kita tidak bisa memenuhi itu semua. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Tuhan berkenan untuk misalnya ada periode berikutnya, kita pastikan bahwa semua akan fokus kepada penataan infrastruktur jalan yang makin hari makin rusak itu. Memang kita terlambat waktu itu untuk mengajukan pinjaman ke SMI ya. Kita terlambat mengajukan kabupaten lain karena memang kita punya ASN kita ini di sini cukup lemah. Kita tidak bisa, kalau saya tidak punya komputer yang saya bawa terus-terus, nggak mungkin bisa jalan. Kita tidak kontrol secara baik, kita buat program dan secara baik tidak mungkin jalan. Karena kemampuan ingatan kita kan terbatas. Kadang-kadang kita minta tolong staf kita untuk bikin proposalnya, hilang. Sekian lama hilang, baru kita kaget, proposal belum ada. Seperti SMI itu. Udah tahun lalu kita minta keuangan ngajukan, minta contoh-contohnya dari kementerian, kan kita sudah ketemu dirjennya lagi, tapi ternyata macet tidak dikerjakan. Sehingga SMI itu kan kita tidak jadi pinjam. Ya mudah-mudahan tahun-tahun depan ini kita bisa meminjam dan untuk menata infrastruktur jalan yang lebih bagus lagi di kota itu. Tahun depan sendiri kira-kira berapa luas jalan yang rencana? Justru itu saya tidak hafal ruas jalan, tapi yang jelas ada untuk ruas jalan lapen dan juga hot mix yang ada, yang dikerjakan ya. Mungkin ini yang terakhir soal pemberdayaan